Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semua melalui channel BJ Sin ini. Khususnya untuk para penikmat dan pecinta sin dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang, dan jangan juga lupa tekan loncengnya agar kalian mengetahui video-video berikutnya. Yang datang ke saya bukan perokok, bukan hanya sebatas perokok. Banyak yang datang itu ke rumah mereka yang bukan perokok, yang anti rokok, bahkan terus terang ada yang mengharamkan rokok. Tapi saya ke mereka hanya menceritakan dari mulai sejarah, caranya, ya, dan mereka sendiri yang mengambil kesimpulan, begitu. Jadi tidak pernah meminta atau apalagi memaksa, ya, untuk beralih atau mencoba metode pengobatan dengan terapi rokosin. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga, ketika cara hisapnya tadi benar, ya, dengan cara hisap terapi tadi itu perlu diperhatikan bagi yang pertama mencoba dan mempunyai keluhan darah tinggi, ya, kolesterol, vertigo, kemudian sering bergadang tapi pola makannya kurang baik, itu akan terjadi reaksi pusing. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut, itu adalah reaksi positifnya karena sin bersifat detect dan detox. Detect itu ya dia mendeteksi awal tadi, kalau terjadi keluhan seperti itu bisa dirasakan oleh yang mereka menghisap dengan hisap terapi tadi, tapi mempunyai keluhan darah tinggi, kolesterol, vertigo, atau sering bergadang tapi asupan makanannya nggak seimbang atau kurang baik, itu bisa terjadi reaksi pusing. Kemudian dengan hisap tadi pun, kalau yang punya keluhan di mah atau lambung akan terjadi mual. Kalau mah atau lambungnya kronis, itu bisa sampai muntah. Karena baru-baru hari yang kemarin itu saya dapat telepon dari ibu-ibu yang sudah beralih ke rokosin, kedatangan tamu, ibu-ibu juga, dan juga sebelumnya perokok di rokok biasa, mencoba rokosin dengan cara hisap terapi yang diajarkan, itu pusing bahkan sampai nggak bisa bangun, Kang Wahyu, sampai nggak bisa bangun, dan nelpon saya. Waktu itu saya posisi sedang ada di salah satu tempat, sedang sosialisasi juga, dan saya minta disambungkan ngobrol langsung dengan si ibu tadi yang nggak bisa bangun. Lalu saya tanya kenapa, dia bilang pusing, nggak bisa bangun. Tadi habis menghisap rokosin dengan metode hisap yang diajarkan oleh temannya yang udah dulu di sin. Nah, saya tanya punya keluhan darah tinggi, ibu itu jawab tidak ada, kolesterol tidak ada, dan saya tanya ibu punya vertigo, dia bilang iya. Bahkan saya sering dirawat karena keluhan vertigo. Nah, selain itu juga si ibu itu muntah. Saya langsung tanyakan apa punya masalah di lambung, ibu itu jawab iya, dan lambungnya kronis. Makanya efeknya pun selain pusing, bukan sampai nggak bisa bangun, dia terjadi juga muntah. Nah, bila terjadi seperti itu, istirahatkan, ya. Kalau udah kuat, udah rileks lagi, lanjutkan lagi. Nah, alhamdulillah beliau mau ngikutin saran kita, alhamdulillah bisa bangun kembali, segar lagi, dan bisa pulang. Dan alhamdulillah sampai sekarang dalam keadaan sehat walafiat. Jadi itu reaksi yang perlu diperhatikan. Jadi jangan kaget karena tadi sin bersifat detox dan detox, ya. Asal mau rutin, insya Allah wasilah dari sin Allah sembuhkan. Kemudian membedakan asap sin dengan rokok lain, itu biasanya orang kalau merokok tangannya bau, benar ya, bro? Bajunya, gitu. Kalau asap sin itu tidak menimbulkan bau, baik di tangan, ya, ataupun di baju kita. Bahkan sering saya kedatangan anak-anak remaja, gimana sih, pengen tahu lah simpelnya bedanya sin dengan rokok lain. Nah,
saya minta tiupkan rokok Akang ke baju, saya tiupin rokok sin saya ke baju. Alhamdulillah baju saya tidak berokok. Tapi yang tadi baru dijelas, karena dia sendiri yang menjawab, oh iya beda. Dan sedikit pun tidak menimbulkan bau, walaupun ditiupkan secara langsung ya baju. Itu ada perbedaan simpel di situ, karena memang sin itu tidak bersifat polusi, atau bahkan mungkin kalau Anda yang sering merokok di dalam ruangan, di dalam rumah, kalau yang dihisapnya rokok sin itu tidak menimbulkan bau di ruangan. Jadi kayak seperti nggak ada yang merokok. Jadi aroma di ruangan itu ya netral saja. Biasanya kalau yang kumpul di rumah itu pada merokok kan jejaknya ketahuan dan kadang mengganggu orang-orang yang di sekitarnya yang tidak. Alhamdulillah sin tidak menimbulkan atau tidak mengganggu untuk lingkungan, dan itu silakan bisa dibuktikan. Oke, jadi itu yang pertama, cara membedakan asap sin dengan asap yang lainnya. Itu dari metode cara hisap dan tips mendapatkan manfaat asap sin untuk gurah dan terapi, itu dengan cara hisap yang tadi gitu. Intinya yang perlu perhatikan, yang saya tekankan kembali ya, caranya. Kalau caranya benar, maka cara hisapnya yang benar, maka efeknya pun akan nyaman, napas terasa longgar. Kemudian jangan heran kalau dahak mudah keluar karena sin bersifat gurah juga. Tapi kalau salah caranya, walaupun Anda perokok, maka efeknya pun atau hasilnya pun nggak nyaman. Jadi caranya yang harus benar, cara hisapnya harus benar, relax, ya, jangan tegang, itu santai saja. Jadi metode hisap tadi itu untuk mendapatkan manfaat sin di dalam tubuh. Jadi cara hisap tadi itu untuk gurah ya, dan terapi. Ya. Itu diantara pembuka ya, bedanya asap sin dengan asap lain. Ya. Sebetulnya masih banyak, nanti kita bahas satu persatu. Nah, ini dari asap saja baru satu bahasan, nanti masih banyak kita kupas kembali bedanya asap sin dengan asap lain ya. Jadi ini baru pertama, yaitu dari metode cara hisap terapi sin yang benar. Nanti ada lagi caranya yang lain untuk membedakan sin dengan rokok lain sampai nanti ke tahapan puntung, sin, dan yang lainnya. Itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk para penikmat pecinta rokok sin dan para perokok dimanapun berada.